Sama-sama M depannya Pak, maaf. Error. Depannya sama-sama M. Remaja goreng. Selamat pagi. Assalamualaikum Akbar. Sekarang ya. Akbar pagi-pagi udah main TikTok nih. Gak ada kegiatan. Saya lagi di tempat makan. Nih, tahu nggak tempat ini? Tuh, tadi masih sepi. Liburan. Saya lagi tempat kerja Bu. Oh iya, jangan sambil TikTokan atau kerja, nanti kelihatan sama bosnya. Selamat bekerja, kerja dulu. Selamat bekerja Akbar. Jadi ini air di tata boga mati. Ya. Laporannya ke sekolah. Pak, ini udah belum? Kok mejanya pada kosong Bu? Iya sepi, masih pagi. Ntar lagi rame, udah makan siang. Boleh yang atapnya itu enggak? Itu apa sih air dari mana sih? Yang di atas kulkas itu? Tapi yang lain nggak masalah. Enggak, cuma TL aja yang dimasalahin. Tapi nama-namanya lihat kotanya. Nah, di sini kan ada namanya. Jadi sistem itu ada namanya. Apa? Ambil dari sistemnya seperti ini sih. Itu jumlah sama ya. Cuma saya doang ya. Iya, kan. Untuk 4 terus untuk naik kuota jadi Kak Astriani, selamat gabung. kemudian ada Nur Hasan. 8 orang kan. 97. Kalian liburannya kemana? Liburan panjang dari tanggal berapa? 21 ya? 3 minggu, hampir sebulan. Tahun ini banyak Udah libur. pesan? Belum? Belum. Apa pesan apa? Kan juga udah sarapan sama barang-barang dulu aja tuh. Saya Kopi? Hah? Kalau file time relay di nomor berapa Bro? Kalau file time relay 27. Kalau itu ya Omron ya. Kalau Omron 27. Beda pabrik, beda pesanan cemilan aja. Minumnya? Jus aja. Jus? Jus apa aja? Beda pabrik itu beda kode-kodenya nah. Kadang angka ada yang kode huruf gitu. Kalau kita gunakan Omron itu kaki 2 sama kaki 7. Ini siapa? Namanya pakai bahasa Jepang. Andrian ya? Ardian masih di Jepang. Kontrak kerja sampai kapan? Namanya pakai bahasa kanji. Saya nggak hafal bahasa kanji.
kelas ya, jangan lupa ambil ijazah. Masih banyak tuh yang belum ambil ijazahnya. Nanti kalau lewat dari tanggal 30 September, sekolah nggak bertanggung jawab lagi ya atas kerusakan ijazah. Karena ijazah yang belum diambil bagi sekolah itu beban lah. Karena kita butuh suatu tempat untuk menyimpannya. Kita belum punya tempat permanen untuk menyimpan file-file. Coba. Hai, Halo. sini dulu. Ya, banyak tamu saya Pak. Wih, mantap. Saya datang dari Padang. Masya Allah. Oh, nah, datang saudara. Semua di rumah. Jam 12 selesai. Bu, PKL resmi diundur Ibu. Iya. Iya sayang, PKL diundurnya di bulan Februari. Nanti kita PKL itu Februari, Maret, April, 3 bulan. Jadi kita belajar dulu selama 6 bulan supaya anak kelas 12 itu tidak ketinggalan mapel. Nih kalau ada yang mau kenal nih, nah tuh. Anak-anak, banyak kan yang nimbrung anak-anak. Saya kerja di luar Tangsel Bu, nggak sempat ambil, masa Allah. Boleh dititip nak, boleh orang tua ngambil asal pakai KTP. Nanti di fotokopi KTP-nya. Bisa orang tua yang ambil. Fotokopi KTP dan surat kuasa. Karena udah lewat tanggal 30 September, nanti kita sekolah nggak bertanggung jawab ya atas kerusakan ijazah. Si Mawar kerjanya di mana? Jakarta kah? Apa Tangerang? Mana sih Naya? Bagi anak-anak yang udah selesai, itu harus rapih gitu. Rambutnya pendek. Ya, itu sebenarnya bukan hanya soal ciri khas sayang, tapi itu kalau untuk anak-anak teknik, itu rambut itu harus pendek di lingkungan kerja. Karena contoh nih, kalau kita bekerja di lingkungan benda-benda yang berputar, kalau kita gondrong itu akan mengganggu pekerjaan. Itu alasan salah satunya. Nanti bisa gondrong kalau sudah kuliah. Oh ya, bagi yang sekarang kelas 12, nanti di bulan November itu ada TKA. Kalau dulu namanya ujian nasional, sekarang namanya tes kompetensi akademik. Persiapkan dirimu dari sekarang ya nak. Wajar nggak Pak? Rumah Pak? Aman Pak? Persiapkan dari sekarang. Yang dites itu adalah bahasa Inggris, matematik, bahasa Indonesia, sama 2 mapel pilihan. Ya, kalian boleh bahas soal-soal ujian nasional yang dulu-dulu gitu, atau cari di internet. Jadi jangan main lagi nih yang kelas 12. Karena untuk masuk perguruan tinggi negeri itu sekarang dari hasil tes kompetensi akademik rekomendasinya, bukan dari nilai rapot lagi. Tapi kita nggak tahu ya, tetap kita akan persiapkan nilai rapot. Tapi kalau memang sudah di tes hasil tes kompetensi akademik, berarti itu nanti makanya kalian harus belajar ya. Semua aturan-aturan yang ada di sekolah itu adalah untuk kebaikan siswa. Ikutin aja, kalau kalian mau sukses itu ikutin aja semua aturan sekolah, kegiatan sekolah, tugas-tugas. Terus satu lagi, jangan pilih-pilih guru, karena pada dasarnya guru itu sama, tapi hanya beda cara menyampaikan. Guru kita itu baik-baik semua.
semakin banyak belajar itu memberikan tugas-tugas, itu sebenarnya setelah kalian bekerja itu akan semakin terasa bahwa kalau kalian lebih banyak aktif dalam belajar itu kalian akan jadi lebih mandiri gitu. Kasih makan enggak? Terus kita bawa dari rumah, kita umpet-umpet, kita goreng di situ, udah ada penggoreng di semua, kompor, gas, semua bisa. Beli beras gitu. Iya, kalau mau hemat. Kalau gue kan kemarin aku kebekal. Mana aku keluarin murah rumah. Bagus lagi tempatnya. Bang. Kenapa nggak mau rambutnya pendek? Kalian tuh kalau rambutnya pendek tuh keren loh. Kamu luas. Suka saya. Jadi Kalau kirim ke gua kan. Jadi murah kecil. Bagi yang kelas 12 yang udah tamat nih alumni, ingat ya, orang perusahaan itu yang dicari adalah anak-anak yang attitude-nya bagus, tahan banting. Jadi di saat kalian tes itu akan dites mental. Misalnya diberi wawancara lama atau dikasih soal-soal itu yang 2 jam, 3 jam gitu. Itu sebenarnya kalian itu bisa nggak mengendalikan diri di saat ada tekanan harus selesai, terus harus keterima gitu. Karena di lingkungan kerja itu banyak hal-hal seperti itu akan terjadi. Jadi di saat wawancara itu attitude kalian akan diperhatikan, bagaimana menjawab pertanyaan, bagaimana apa saat kita baru dipanggil. Jadi biasakan saat kita awal dipanggil, ucapkan selamat pagi, selamat siang. Kalau belum dipersilakan duduk, kita jangan duduk gitu. Ya, karena itu akan diperhatikan. Yang dinilai di saat wawancara itu hal-hal seperti itu. Terus bagaimana kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ini ya. Ya, mereka akan menilai secara psikologis. Selama ini SMK 1 itu sudah dipercaya oleh banyak industri. Maksudnya apa? Mereka sudah mencari tenaga kerja itu ke kita, nak. Nah, itu dipertahankan. Karena nama baik sekolah itu adalah masa depan kamu. Kalau nama sekolah jelek, kamu susah cari kerja. Kamu susah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Ya, semua anak itu bisa. Semua anak itu pinter. Tidak ada anak yang tidak pinter. Tergantung kamunya. Kamunya mau nggak meraih sukses itu, mau nggak gitu. Apa bedanya biru sama coklat? Ya, Iya, Pak. Udah ikutin panitia. Mau manggil kapan ya? Yang Yang sesuai dengan kuota 64. Kita bantuin itu, bantuin Pak Gubernur. ini yang kelas 12 sudah banyak yang keterima kerja ya. Nah, itu artinya kenapa? Kalian belum tamat aja tuh perusahaan sudah ngikat gitu. Artinya nama sekolah kita itu di luar sana itu udah bagus. Nama sekolah baik itu tergantung anak-anaknya, tergantung anak-anak yang udah keterima kerja. Kalau sudah ada yang bermasalah nih, anak SMK 1 kerja di perusahaan A, terus baru belum setahun tuh bermasalah, kerja pilih-pilih, nggak bertanggung jawab, habis selesai melakukan pekerjaan biarin berantakan lagi. Itu kayak gitu itu nggak bakal diterima kerja, nggak bisa. Perusahaan, ingat ya, yang namanya perusahaan itu mereka cari untung. Dia tidak akan mau memperkerjakan orang yang tidak menguntungkan perusahaan. Dia bukan badan sosial. Ya, itu kalian harus ingat itu. Jadi kalau mau karirnya bagus, ikutin aja aturan yang ada di perusahaan tersebut. Kalau capek ya memang resiko dimanapun kerja itu ya capek gitu. Ya.
Di kita di tiap tahun, kadang 2 kali setahun itu ada perusahaan-perusahaan yang minta tenaga kerja ke kita. Nah makanya kalian yang udah tamat, jangan keluar dari grup alumni, dari grup kelas, tetap ada di sana, karena kalau ada info-info kita ngirimnya ke sana. Sekolah selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi seringnya kesulitan dari sekolah itu adalah banyak anak-anak tidak memahami itu gitu. Salah satu kita menerapkan rambut harus pendek. Selalu berusaha untuk melanggar itu. Itu ciri anak kita itu. Terus masuk jam 7, datangnya biasanya telat-telat gitu. Ya, karena kalau kalian telat itu yang rugi itu sebenarnya anak sendiri sih. Setiap hari telat sekian menit. Nah kalau kelasnya belum penuh, kadang guru juga kan menunggu. Nah itu berapa menit menunggu gitu. Nah hitung aja dalam setiap sehari 10 menit aja. Pertukaran jam juga hilang 5 menit aja. Hitung aja kerugian anak-anak berapa itu. Karena SMK itu kan targetnya pasarnya adalah dunia kerja, pasarnya kampus, pasarnya kamu berwirausaha. Tapi kelas 12 tahun kemarin pada panjang, Bu. Iya, kita makanya itu pengalaman kita, makanya kita perbaiki terus ya. Makanya kita sekarang kita perbaiki yang kurang-kurang di tahun kemarin, kita perbaiki. Bu, saya mau ambil ijazah, bisa kan hari ini? Bisa sayang, datang aja ke sekolah, nanti temuin Kak Yeni atau Kak Dita atau Bu Ai aja nak sebelum jam 12 ya, karena biasanya setelah jam 12 suka kadang-kadang suka nggak ada orang di sekolah. Kalau mau yakin ada itu biasanya pagi dari jam 8 tuh sampai jam 12. Bu, anak kelas 12 sekarang habis PKL langsung lulus. Nah iya sayang, habis PKL nanti langsung lulus. Nanti kita uji kompetensinya di bulan Desember. Jadi bulan November itu TKA, tes kompetensi kemampuan akademik, sama kompetensi kemampuan akademik, sama bulan juga. Jadi di Februari itu Maret, April, karena banyak anak-anak yang setelah PKL itu langsung PKL-nya. Tapi di luar sekolah rambut pendek diketawain, Bu. Nah itu yang salah ya, kalian harus bangga. Ciri khas SMKN 1 itu rapih, pendek, attitude-nya bagus. Nah itu yang akan kita kejar terus nih. Kalau ada lingkungan yang ngetawain kamu itu rambut pendek, berarti nggak usah masuk di lingkungan tersebut ya, karena itu akan memicu kamu jadi berontak. Wah, Bu Ines lagi healing. Nih, lagi di mana nih, Bu? Bu Nunung. Gimana kemarin tesisnya? Ini nggak healing, kita lagi meeting sebenarnya. Meeting akhir tahun, tapi lagi nunggu teman-teman. Meeting sama evaluasi kegiatan selama setahun kemarin gitu. Semoga sehat selalu, Bu Nunung. Tesisnya selesai cepat, sidang terbuka cepat, wisuda cepat. Agoy, halo Bu Ines, saya yoga alumni tahun 2021 jurusan teknik listrik. Halo yoga,
Yoga nggak kerja. Kok jam segini bisa tiktokan? Untuk TKA itu di HP bu. TKA itu di komputer sayang. Di komputer atau laptop gitu. Nggak tahu nanti, tapi kita belum ada sosialisasi dari pusat, karena itu kan program pusat. Biasanya yang program pusat itu dia menggunakan komputer atau laptop gitu. Nanti kalian siap-siap aja. Yang perlu kalian nggak usah pikirkan itu. Yang perlu kalian pikirkan adalah persiapkan dirinya dari sekarang. Matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan 2 mapel pilihan. Caranya gimana mempersiapkan diri? Kurangin mainnya, kurangin nongkrongnya. Terus bahas soal-soal tuh di rumah sama teman. Cari teman-teman yang berniat ingin mendapatkan kuliah di perguruan tinggi negeri, gabung kalian itu. Cari soal-soal di internet, bahas bareng-bareng. Karena belajar kelompok itu lebih kita bikin jadi kita bersemangat gitu. Soal matematik, bahasa Indonesia, yang soal-soal ujian nasional dulu. Ya kan dulu banyak tuh soal-soal ujian nasional, itu bahas. Kalau kalian ada kemampuan keluarganya, bisa kalian itu masuk di ini aja, di les-les privat gitu. Atau tempat khusus gitu. Ya. Agoy lagi istirahat bu, jangan kerja mulu, kasihan badan, butuh istirahat. Nah itu benar. Jadi ada waktu-waktu istirahat. Yoga kerja di mana sekarang? Yoga angkatannya COVID ya. Doain bu kelas 12 tahun ini lulus semua, amin 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 ya rabbal alamin. Maunya guru, maunya sekolah juga gitu. Kita kepengen anak-anak itu justru banyak keterima di perguruan tinggi negeri, terus tamat dari SMK 1 keterima kerja, terus tamat dari SMK 1 itu malah berusaha jadi seorang entertain yang keren gitu, atau jadi seorang pengusaha gitu. Tapi sekolah akan bangga karena itu akan menaikkan nama sekolah gitu. Saya angkatan 2024 TL bu. Insya Allah semangat belajar ya nak. Saya kerja di Dinas Jakarta Selatan bu, dan saya alumni COVID. Oh iya, di dinas apa? Yoga yang kemarin di puskesmas ya. Yoga sudah ASN ya, udah dapat NIP ya. Semangat kerja yuk. Buktikan kalau sudah kerja, yang perlu kamu buktikan kalau kamu itu layak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Itu ingat tuh, dimanapun kalian kerja, buktikan kepada orang yang telah menerima kalau kamu itu layak untuk mendapatkan jabatan tersebut. Ya bu, saya masih ASN di sini. Alhamdulillah, banyak banget orang yang susah untuk keterima ASN. Kalau udah keterima, Yoga yang di ini bukan sih, yang di puskesmas, yang di puskesmas di Duren 3. Kemarin ikut CPNS gak keterima, sedih bu. Gak apa-apa, nanti diulang lagi. Ikut dulu yang P3K, gak apa-apa. Pelan-pelan, karena semuanya proses. Karena SN itu yang diterima sekarang kan sedikit, yang banyak itu P3K. Jadi pelan-pelan terus saja, berusaha terus. Infoloker, sering banget tuh infoloker di grup alumni. Nah makanya kalau kalian udah tamat jangan keluar dari grup alumni, walaupun sudah kerja. Grup kelas itu tetap aja harus dipertahankan gitu. Iya bu, benar di puskesmas. Semangat Yoga. Di puskesmas itu banyak pahala juga yang bisa dicari. Ngebantu orang kan. Apalagi orang-orang yang sakit tuh doanya makbul loh.
carilah banyak manfaat. Kalau diri kita banyak bermanfaat di tempat kerja, insya Allah itu kita akan kepake terus. Orang akan selalu nyari kita. Terus itu dunianya, akhiratnya juga kita juga dapat pahala. Jangan salah. Setiap apa yang kita lakukan dan bermanfaat untuk orang lain, apalagi orang banyak, nah kamu sudah merintis jalan ke surga, insya Allah. Ya. Jam segini biasanya puskesmas rame. Padahal zaman di sekolah paling bodoh, tapi sekarang banyak belajar hal baru Bu di sini. Alhamdulillah. Belajar itu tidak mesti di sekolah memang. Semangat terus ya Yoga. Semangat terus buktikan kepada orang-orang di sana, di lingkunganmu, bahwa kamu itu layak untuk mendapatkan pekerjaan yang sekarang gitu. Jangan berikan kesempatan orang lain untuk membuang kita. Ya. Makanya di tempat pekerjaan yang pertama itu attitude. Juga jangan tiktokan terus di jam kerja ya. Karena ini akan diperhatikan sama pimpinan. Dua kali nggak ngomong, tapi kita akan diperhatikan. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan gitu, dia tidak akan berikan. Tidak sibuk, tidak banyak kerjaannya. Justru artinya orang tidak percaya sama kita. Baik Bu, saya akan selalu ingat nasihat dan sarannya Bu. Sukses terus Yoga, semangat terus. Saya doakan anak-anak semua sukses. Tap-tap layar dong. Ya Bu, baik, saya mulai kerja dulu ya Bu. Takut diomelin sama Bu Ines. Saya nggak ngomel. Kalau udah tamat itu saya udah nggak berani ngomelin. Semangat sayang. Semoga sukses bisa jadi dokter. Ayo. Kan yang saya itu dulu tadi. Cari ininya dulu Pak. Oke, dia udah paham. Kalau teknis kan memang begitu. Dikasih. Mana si Uwi? Wi. Anak-anak sudah dulu ya, terima kasih. Karena info-info sekolah nanti info-infoin di live. Oke, boleh kalian bertanya apa saja. Tapi karena ini Ibu mau meeting, ini udah pada kumpul. Udah kumpul, jadi Ibu selesai dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat ya. Sukses diperjuangkan. Dadah. On fire terus dia, Ines on fire.